wabarakatuh. Baik, di pagi hari ini, di pertemuan terakhir, pertemuan ke-15 perkuliahan biologi molekuler, kita akan membahas mengenai DNA, yaitu pada mutasi DNA. Dari pengetahuan kalian, pasti sudah tahu kan kalau terjadi mutasi DNA, itu akan menyebabkan suatu hal yang lain pada makhluk hidup. Bisa itu bentuknya menjadi tidak sempurna atau cacat, ataupun menurunkan sifat-sifat yang tidak diinginkan pada keturunannya. Nah, ini pengertian dari mutasi adalah perubahan materi genetik, baik itu gen atau kromosom yang dapat diwariskan secara genetik atau keturunan ke keturunannya ini. Kemudian itu mutasi dapat terjadi oleh adanya faktor luar yang disebut mutagen atau terjadi karena kesalahan replikasi. Nah, kesalahan replikasi itu bisa saja pasangan basa nitrogen yang harusnya berpasangan, yang seharusnya misalnya adenin dengan timin berpasangan dengan basa nitrogen yang lain, sehingga menyebabkan terjadinya mutasi. Kemudian ini kita konsepnya mutasi, kalau melalui proses terjadinya itu disebut mutagenesis. Kemudian individu yang mengalami mutasi itu disebut mutan. Kemudian faktor penyebab mutasi itu dinamakan mutagen. Jadi di film-film fiksi itu, yaitu secara fiksi ilmiah itu ada mutasi itu, yang kemudian yang diubah itu baik itu gennya atau kromosomnya, sehingga bentuknya seperti itu. Kemudian mutasi itu bisa yang ada yang secara alami atau dibuat oleh manusia. Kemudian kebanyakan mutasi itu dapat diperbaiki dengan perbaikan DNA, baik itu dengan menghapus nukleotida yang rusak dan memperbaiki sistem mismatch ini atau pasangan yang tidak benar, kemudian mengoreksi kesalahan replikasinya. Jenis mutasi itu ada dua, ada mutasi alami, mutasi spontan, yaitu mutasi yang terjadi di alam secara acak. Mutasi spontan ini disebabkan oleh beberapa alasan, baik itu ketidakstabilan nukleotida, replikasi, serta ketidaksempurnaan meiosis. Nah, di sini di deskripsi sudah ada ya. Ketidakstabilan nukleotida itu bisa saja itu pasangan basa nitrogennya itu pasangannya salah. Misalnya di sini basa guanin yang biasanya berpasangan dengan basa sitosin itu bisa berbeda pasangannya. Kemudian juga kesalahan replikasi DNA itu juga, misalnya itu di sini adanya insersi basa sitosin yang harusnya menjadi basa timin. Jadi kesalahan replikasi itu bisa terjadi pembuatan basa nitrogen yang harusnya itu basa sitosin malah basa nitrogen yang lain dan berpasangan dengan basa nitrogen timin atau yang seharusnya. Kemudian ketidaksempurnaan meiosis itu sudah saya cari ya di sini, itu bisa itu terjadi karena gagal berpisah akibat ketidaksempurnaan proses meiosis yang mengarah pada pembagian kromosom yang tidak merata, terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kemudian mutasi buatan ini merupakan mutasi yang berasal dari luar atau yang disengaja dibuat oleh manusia. Dan biasanya banyak yang dibuat manusia ini. Misalnya untuk pembuatan bibit unggul ataupun pembuatan tanaman, misalnya dia ingin menciptakan bunga yang bunganya itu sekiranya warnanya berbeda dan bagus. Nah, ini penyebab mutasi. Yang pertama kesalahan selama replikasi DNA. Nah, sama seperti tadi yaitu ya pasangan basa nitrogennya itu salah. Kemudian mutagen yang telah bereaksi dengan DNA orang tua
menyebabkan perubahan struktural yang mempengaruhi pasangan dari nukleotida yang diubah. Nah, ini contohnya. Ini kesalahan pada replikasi DNA. Ini molekul dan orang tuanya seperti ini, kemudian ini yang benar, ini yang normal, pasangan basa nitrogennya seperti ini, kemudian jika terjadi kesalahan replikasi, misalnya ini basa nitrogen C, nah ini misalnya di sini ini kan sama seperti ini, terus di sini muncul menjadi T, menjadi C. Nah ini di sini kan basa nitrogennya ini G A C T T T A G A A. Nah di sini malah muncul basa nitrogen C. Akhirnya setelah ini direplikasi kembali akan menjadi molekul mutan seperti ini dan seterusnya seperti itu, sehingga menyebabkan individunya mengalami mutasi. Kemudian ini pengaruh mutagen bagi pengaruh dari luar. Ini ada terjadi pergantian nukleotida, misalnya di sini basa nitrogen menjadi X tidak diketahui ini. Kemudian di sini dihasilkan molekul bersamanya ini, di sini C berarti di sini menjadi G, di sini X ini bisa berarti basa nitrogen guanin berpasangan dengan sitosin. Kemudian akan direplikasi terus menerus seperti ini dan akan menyebabkan molekul mutasi. Kemudian mekanisme mutasi dapat mempengaruhi DNA maupun kromosom. DNA dapat dipengaruhi pada saat sintesis DNA replikasi. Pada saat tersebut, faktor mutagenetik mempengaruhi pemasangan basa nukleotida sehingga tidak berpasangan dengan basa nukleotida yang seharusnya. Misalnya, triplet DNA cetakan TTA, namun karena adanya mutagen atau pengaruh luar, menyebabkan DNA polimerase, menyebabkan adenin berpasangan dengan sitosin, bukan dengan basa timin. Kemudian mutasi berdasarkan perubahan pada bahan genetiknya. Ada mutasi gen, poin mutasi, atau mutasi titik ini. Perubahan urutan satu atau dua pasang basa DNA yang menyusun gen. Tipe mutasi gen ada dua, yaitu multi substitusi basa dan pergeseran langka. Untuk substitusi basa macamnya ini berdasarkan perubahan nukleotida, ada yang transisi, yaitu substitusi atau pemasukan antar basa yang sejenis. Kemudian transversi merupakan substitusi antar basa yang tidak sejenis. Kemudian substitusi basa dibedakan secara fungsional. Ada mutasi silent, yaitu perubahan urutan nukleotida pada kodan triplet yang tidak mengubah asam amino. Ini bisa saja terjadi perubahan protein, tapi protein itu tidak mengubah dari suatu kodan tripletnya sehingga tidak mengubah asam aminonya. Kemudian ada mutasi missense, itu perubahan urutan basa yang menghasilkan perubahan pada RNA yang menerjemahkannya menjadi asam amino yang berbeda. Kemudian ada mutasi nonsense, mutasi menggantikan kodon suatu asam amino dengan satu atau tiga kodon stop. Contohnya yang terjadinya penyakit sickle cell anemia, anemia sel sabit, dan epidermolysis bullosa. Untuk lebih lanjutnya bisa masukkan link ini, nanti di situ akan dijelaskan mengenai mutasi yang ketiga ini. Kemudian mutasi pergeseran rangka terjadi apabila ada penambahan atau pengurangan satu atau beberapa pasangan basa dari suatu kodon. Macamnya mutasi pergeseran rangka ada delesi, yaitu kehilangan atau pengurangan nukleotida akibat basa nitrogen terlepas dari ikatannya. Kemudian kedua ada insersi, yaitu penambahan nukleotida basa nitrogen dalam potongan DNA
yang mempengaruhi seluruh urutan asam amino. Sebab penyisipan basa nitrogen baru atau adanya duplikasi nitrogen. Nah, ini dampak mutasi bisa resistensi antibiotik pada bakteri yang menyebabkan bakteri itu bisa kebal terhadap antibiotik bila diberikan antibiotik terus. Bila antibiotik itu tidak berpengaruh pada bakteri, maka produsen itu akan membentuk atau memproduksi antibiotik lagi yang lebih efektif. Jadi dosis dari suatu obat antibiotik itu ya kan ada takarannya, ada dosis yang rendah, kemudian sedang dan tinggi. Nah, itu dibuat seperti itu, baik itu obat apa saja. Soalnya itu dia itu misalnya kita sakit flu, kemudian kita diberi obat yang biasa-biasa saja seperti itu. Kemudian bakterinya mungkin pertama mati, kemudian muncul lagi. Nah, setelah misalnya ada bakteri yang belum mati, akhirnya itu kan kita tidak mempan pada obat antibiotik itu, soalnya bakteri itu sudah kebal untuk membuat gen yang kebal terhadap antibiotik, sehingga di produsen itu membuat antibiotik lagi yang lebih tinggi dosisnya. Gitu. Kemudian ini ada resistensi sel sabit atau ketahanan sel darah merah terhadap. Jadi pada penderita sel sabit itu, meskipun dia itu mungkin mengalami penyakit ini, tetapi dia itu ada kekebalan terhadap mamalia dia, sehingga dia tidak akan sakit mamalia. Tetapi karena ini sel sabit itu mematikan juga, tidak membuat apa ya, kelangsungan hidup individu itu bertahan lama. Kemudian dampak mutasi juga itu meningkatkan keanekaragaman genetik. Jadi makhluk hidup yang mengalami mutasi yang harusnya dia sifatnya normal hampir mirip dengan ibu atau bapaknya, dia akan mengalami suatu perbedaan itu yang nyata, sehingga nanti keturunan berikutnya akan sangat jauh bedanya. Kemudian penyebab resistensi atau ketahanan itu karena perubahan genetik, baik itu pindah silang pada kedua individu yang menghasilkan individu baru, kemudian mutasi spontan DNA, seperti tadi sudah dijelaskan ya, mutasi penyebabnya apa saja, kemudian transfer DNA antar organisme, kemudian induksi atau memasukkan antibiotik, sehingga menyebabkan terjadinya itu perubahan genetik. Nah, ini contohnya, mutasi pada bakteri yang mendorong terjadinya ketahanan terhadap antibiotik. Nah, ini bakteri bereproduksi, misalnya banyak dalam tubuh ya. Kemudian di sini semua bakteri terbunuh oleh antibiotik bila kita memberikan antibiotik. Kemudian ternyata di dalam tubuh masih ada bakteri itu yang belum mati karena antibiotik, sehingga dia itu bermutasi atau resisten terhadap suatu antibiotik dengan mengaktifkan gen-gennya untuk aktif terhadap untuk melawan ini antibiotik, sehingga diciptakan ini bakteri baru yang dia itu tahan terhadap antibiotik, sehingga nanti akan muncul populasi bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Jadi bisa, itu mungkin cara saya itu bila kita sakit itu kita memberikan obat saja yang sekiranya dosisnya itu tidak tinggi tapi rendah, supaya nanti kalau kita sakit lagi tidak memerlukan dosis yang tinggi dari suatu obat gitu. Mungkin bisa dengan alternatif lain, entah itu dengan herbal atau mungkin nutrisi yang cukup seperti itu dan istirahat, sehingga bakterinya itu tidak akan bermutasi. Kemudian ini ada contoh lain, misalnya penyakit tuberkulosis merupakan suatu penyakit infeksi menular pada manusia yang disebabkan oleh bakterium tuberkulosis. Kemudian resistensi tuberkulosis ini terhadap antibiotik diakibatkan adanya mutasi pada kromosom bakteri tersebut, dan mutasi ini terjadi pada gen yang mengkode target antibiotik atau gen yang berperan dalam interaksi antibiotik dengan targetnya pada
ini bakteri tuberkulosis. Kemudian ini juga resistensi terhadap INH. INH ini salah satu obat tuberkulosis ya. Dan gen besar terjadi akibat mutasi pada gen KG ini gen pada bakteri tuberkulosis itu pengkode katalase, peroksidase yang berperan dalam mengubah DNA menjadi bentuk aktifnya di dalam sel. Kemudian resistensi terhadap RIG, ini juga obat dari tuberkulosis, terjadi akibat mutasi pada gen RPOB, pengkode RNA polimerase, subunit beta yang menyebabkan RIG tidak dapat menjalankan fungsinya dan menghambat inisiasi transkripsi. Jadi bakteri itu juga bisa menciptakan gen pengkode ini, sehingga itu dengan adanya gen ini itu tidak akan berpengaruh pemberian obat RIG itu pada tuberkulosis, sehingga inisiasi transkripsi pada bakteri itu tetap berjalan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, ini yang slide 15, saya kurang ngerti itu. Maksudnya gimana, Pak? Yang bakteri sih, Nah ini, terus ada, ya. iya ini maksudnya Nah iya, itu gimana? Kurang pahamnya di mana? ini Pak, kan bakteri bereproduksi. Nah, jadi 2 setelah itu. Jadi 4 setelah itu. Jadi lagi ini Pak, antibiotik itu Pak. Maksudnya itu bakteri jadi antibiotik atau bagaimana Pak? Enggak, ini maksudnya bila kita terkena suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri, kan bakteri kan bisa bereproduksi dengan cepat, soalnya kan dia itu misalnya amuba atau protozoa, kan dia membelahnya dengan hanya diri. Nah, kalau otomatis dia membelah diri dengan banyak, otomatis dia kan akan membuat tubuh semakin lemah. Nah, lemahnya suatu tubuh itu yang pada orang yang sakit, kan pasti dia akan berobat kan, diberikan suatu obat, misalnya obat antibiotik. Nah, misalnya dia entah sakit flu atau apa yang disebabkan oleh bakteri atau virus, kan diberikan antibiotik. Nah, pada percobaan pertama dia sembuh, tetapi bakteri itu muncul lagi pada tubuhnya, entah itu dari luar atau mungkin masih di dalam masih ada itu. Nah, akhirnya dia diberikan antibiotik yang sama seperti antibiotik yang sebelumnya. Nah, pas setelah dia diberikan antibiotik yang sama seperti sebelumnya, ternyata bakteri ini dia itu sudah kebal terhadap antibiotik. Kebalnya itu karena dia itu beradaptasi terhadap antibiotik itu dengan membuat atau menciptakan gen itu pada tubuhnya itu. Misalnya pada bagian lapisan dinding bakteri itu kan ada yang itu membuat dia kebal, sehingga kalau dia itu sudah membuat gen target itu, misalnya bakteri itu akan diserang oleh antibiotik pada bagian lapisan dindingnya. Lapisan dinding pada bakteri itu ada gennya itu yang membuat kebal, resisten terhadap antibiotik, sehingga mutan ini bakteri ini itu dia itu meskipun ada antibiotik ini akan tetap hidup gitu di dalam tubuh itu, sehingga dia tetap hidup terus itu. Dan kalau dia tetap hidup ya otomatis dia akan terus bereproduksi kembali seperti ini, dan akhirnya individu itu ya tidak akan sembuh, akhirnya dia tetap sakit gitu. Nah, kalau pas individunya itu tetap sakit, otomatis antibiotik ini kan sudah tidak mempan, diberikanlah oleh dokter itu antibiotik mungkin yang jenisnya sama tapi dengan kadar dosis yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, itu kenapa dokter itu kan misalnya obat paracetamol ya, kan banyak macamnya itu paracetamol itu di apotek itu. Nah, misalnya paracetamol ini dosisnya rendah, kemudian ada yang dosisnya tinggi atau sedang seperti itu.
Ya seperti itu sih menurut saya. Kalau kita terbiasa dengan antibiotik, akhirnya itu ya bakteri di dalam tubuh kita itu ya akan kebal akhirnya terhadap antibiotik. Otomatis akan bermutasi lagi untuk menghasilkan bakteri yang lebih kebal lagi terhadap antibiotik. Gitu. Gimana deh? Iya Pak, paham paham. Mm-mm. Tapi Pak, kalau misalkan ya Pak, kita tidak mau ke dokter supaya Hmm? tidak diberi obat ini apa antibiotik gitu. Ya. Nah, kita pakai bahan-bahan alami kan kadang itu ada Pak yang dari bahan alami apa-apa. Nah, itu tidak mempan Pak kadang. Nah, Harus iya. Soalnya kalau kita pakai yang herbal, kita harus cari tahu dulu itu anunya, efek sampingnya bagaimana, terus pengaruhnya pada tubuh gimana, apa dia itu hanya untuk meredakan atau menyembuhkan. Soalnya kan dari yang herbal itu sama yang kimia, ya sama sih. Ada yang menyembuhkan, ada yang meredahkan gitu. Kalau misalnya yang herbal kita belum tahu itu manfaatnya secara benar, misalnya itu mitos dari orang tua kan, oh kamu harus pakai ini ya gitu kan, namanya juga orang cocok-cocokan gitu takutnya ya nanti tambah parah gitu. Ya akhirnya kan kita kan otomatis konsultasi ke dokter gitu, sebaiknya pakai apa gitu kalau kimianya gitu. Ya kadang-kadang juga dokter itu menyarankan pakai herbal, misalnya dia pakai minyak cengkeh kan. Nah minyak cengkeh itu kan termasuk apa ya, bisa meredakan sakit gigi, tapi itu bukan menyembuhkan tapi meredakan itu rasa nyerinya, nanti muncul lagi seperti itu. Ya kita harus tahu hmm, dulu apa ya, secara jelas itu maksudnya manfaatnya, efek sampingnya gitu. Itu diteliti dulu maksudnya ditelusuri dulu, jangan asal itu pakai. ini Pak di slide 10 Pak. Tadi sepertinya ada basah yang sejenis ya, Nah, sepertinya itu. iya kenapa yang transisi atau yang konversi? Nah, iya Pak, yang transisi ini Pak antar bahasa sejenis dan antar bahasa yang tidak sejenis. Itu bahasa antar bahasa yang sejenis itu maksudnya yang Hmm. bagaimana Pak? Yang gimana Oh ya? yang ini ya, transisi merupakan substitusi antar bahasa yang sejenis. Iya, apa itu misalkan ya Pak Hmm. TGC apa nanti itu ini Pak pasangannya TGC juga apa gimana Pak? Ya itu maksudnya bahasa nitrogennya tetap sama, tapi itu kelebihan gitu. Anunya apa? Maksud Kelebihan itu seharusnya misalnya kan, misalnya kalau kodon itu kan terdiri tiga basa nitrogen, akhirnya menjadi empat gitu. Menurut saya seperti itu sih. Jadi basa nitrogennya yang harusnya dihasilkan satu kodon itu ada tiga basa nitrogen, malah ada kelebihan gitu. Gitu. Ada kelebihan basa nitrogennya. Coba ya, saya cari dulu ya. Khawatir salah. iya. Oh ini kalau dari Google ya.
Itu substitusi bahasa transisi itu maksudnya itu terjadi proses di mana terjadinya pergantian antara bahasa Purin dengan bahasa Purin lainnya. Itu maksudnya misalnya di sini bahasa Purinnya itu bahasa Purin apa saja ya kalau nggak salah itu adenin sama timin ya. Misalnya substitusi bahasa Purinnya itu harusnya adenin itu berpasangan dengan timin. Nah, ternyata itu dibalik itu. Timinnya dulu diganti dengan bahasa Purin lainnya. Jadi diganti dengan bahasa Purin misalnya hal yang harusnya itu dihasilkan apa ya replikasi bahasa nitrogen adenin yang di atas itu yang template untuk berpasangan dengan timin, tapi itu dibalik itu menjadi bahasa Purin lainnya. Misalnya akan dihasilkan bahasa Purin itu timin itu menjadi adenin itu seperti itu. Kalau yang transversi itu substitusi antar bahasa yang tidak sejenis. Jadi misalnya bahasa Purin itu akan diganti menjadi bahasa Pirimidin gitu. Gitu. Coba ya saya cari lagi. Coba saya cari lagi ya itu ya. Eh. Nah ini ya. Coba saya ganti dulu ya. Nah, coba kalian ini masuk ke ini. Saya copy dulu ke ini ke cara Japri ya. Coba saya Japri dulu. Sebentar. Nah, coba kalian buka itu ya. Saya Japri ke kalian, saya bagikan. Nah, itu. Coba itu di situ dibuka ya. Coba di linknya itu dibuka itu. Ya Desi. Halo Desi. Halo Desi. Iya, Pak. Nah itu coba dibuka ya. Di ini substitusi pasangan bahasa. Di situ ya dijelaskan ada transisi dengan transversi. Yang transisi itu pergantian bahasa Purin oleh bahasa Purin AG atau pergantian bahasa Pirimidin TC dengan bahasa Pirimidin TC. Maksudnya itu misalnya di replikasi di template template induknya itu akan dihasilkan bahasa Purin ini adenin. Nah, ternyata terjadi substitusi pasang bahasa itu akan diganti oleh ini bahasa Purin lainnya. Misalnya bahasa Purinnya menjadi
ini guanin seperti itu. Jadi yang harusnya dihasilkan basa purin itu adenin menjadi G, tapi sama kok. Atau basa pirimidin itu TC dan basa pirimidin TC. Jadi yang harusnya dihasilkan timin diganti menjadi Oh, basa pirimidin itu sitosin. Kemudian yang konversi itu pergantian basa purin dengan basa pirimidin jelas sudah beda itu. Atau pergantian basa pirimidin TC oleh basa purin. Ada iya yang Pak. kurang jelas? Paham tuh Pak. Uh-uh. Enggak Pak, sudah jelas tuh Pak. Oh, sudah cukup. Uh-uh. Baik, kalau sudah ya, nanti kita lanjut ke mata kuliah SPH jam 9.45. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti akhir lagi ya untuk yang terakhir. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.